Shalom peserta didik sekalian, kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi hidup dalam kesetiaan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kami berkumpul kembali untuk mempelajari topik hidup dalam kesetiaan. Berikan kami hikmat untuk memahami pembelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Peserta didik sekalian, saya akan absen terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan masuk dalam apersepsi. Hubungan antara mengasihi dan menghasilkan perubahan dengan topik kita hari ini adalah memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu hidup dalam kesetiaan. Apabila materi dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali topik hidup dalam kesetiaan. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan contoh-contoh kesetiaan. 2, dapat menjelaskan dan memberikan contoh kesetiaan yang keliru. 3, setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menganalisis kesetiaan menurut Alkitab. 4, setelah mempelajari materi, maka peserta didik dapat menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Lalu materi pembelajaran hari ini, hidup dalam kesetiaan. 1, contoh-contoh kesetiaan. 2, kesetiaan yang keliru. 3, kesetiaan menurut Alkitab. Kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 kalian nanti bisa baca di buku paket ataupun kalian bisa searching di internet, maka semua nanti kalian bisa temukan di sana. Sedangkan kompetensi dasar peserta didik menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam, menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas, menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Indikator pencapaian kompetensi 1, menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. 2, membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. 3, menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Lalu berkatalah Yakub Kalian kepada Laban, silahkan Apakah yang kau perbuat simak terhadap cuplikan video tersebut. Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi.
Peserta didik, untuk mendukung cuplikan video di atas, kalian boleh buka Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 28. Lalu nanti kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu temukan dalam cerita tentang kesetiaan? 2. Apa kaitan antara cinta dan kesetiaan? 3. Jelaskan contoh-contoh tentang kesetiaan di dalam hidup sehari-hari. 4. Jelaskan bagaimana kesetiaan itu mencerminkan cinta kasih seseorang kepada orang lain, baik itu orang tua atau anak. Nah, nanti kalian bisa mempresentasikan masing-masing di kelas apa yang kalian sudah temukan. Baik, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Hidup dalam kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Dalam Alkitab diberikan gambaran bagaimana Allah mengasihi Israel dan Allah menginginkan supaya Israel setia kepadanya. Peserta didik sekalian, Yesus juga pernah memberikan contoh kesetiaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, mereka mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan mempersiapkan minyak dari pelita mereka. Sedangkan 5 gadis bodoh, mereka tidak peduli dan mereka tidak mempersiapkan minyak pada pelita mereka, sehingga hanya 5 gadis bijaksanalah yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Peserta didik yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada poin A, contoh-contoh kesetiaan. 1. Kisah Hachiko. Seekor anjing bernama Hachiko kepunyaan Profesor Ueno. Setiap pagi mengantarkannya ke stasiun kereta untuk pergi mengajar di perguruan tinggi. Sore hari Hachiko menantikan tuannya pulang bekerja di stasiun kereta yang sama. Pada saat Ueno meninggal dan tidak pernah kembali lagi, Hachiko tidak mengetahuinya. Namun ia tetap menunggu kepulangan majikannya. Kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang, sehingga cerita kesetiaan Hachiko ini menjadi contoh bagi masyarakat di tempat tersebut, dan kemudian dibangun sebuah patung perunggu untuk menghormati kesetiaannya. 2. Kisah Yakub dan Rahel. Di Haran, Yakub tinggal dan bekerja di tempat pamannya Laban. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban setuju dan Yakub bekerja 7 tahun lamanya. Ternyata bukan Rahel yang diberikan oleh Laban, tetapi Lea. Namun Laban berjanji bahwa Yakub boleh menikah dengan Rahel asalkan ia mau bekerja untuk Laban 7 tahun lamanya. Oleh karena kesetiaan Yakub, maka dia pun menyanggupi permintaan
pamannya Laban. 3. Kisah Horatio G. Spafford, seorang pengusaha Amerika Serikat di Chicago, kehilangan sebagian besar bisnisnya karena kebakaran besar yang melanda kota itu pada tahun 1871. 2 tahun kemudian, Spafford ingin memberikan liburan kepada keluarganya. Istri dan keempat anak perempuannya pergi ke Eropa. Istri dan keempat anaknya berangkat lebih dahulu dengan kapal Ville du Havre. Beberapa hari kemudian Spafford menerima telegram dari istrinya yang isinya "Save alone", satu-satunya yang selamat. Kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan. Tabrakan dengan sebuah kapal lain. Kapal itu tenggelam dan keempat anak perempuannya tewas bersama penumpang lainnya. Istrinya adalah satu-satunya yang selamat. Sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya ketika kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anak-anaknya. Itulah yang kemudian menjadi lagu dalam nyanyian Kidung Baru nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan, Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago. Keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Namun ia menghadapi semuanya dengan tabah, karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Spafford membuat kita seharusnya hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tuhan Allah itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Peserta didik sekalian, kita akan masuk pada poin B, kesetiaan yang keliru. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan menjadi sesuatu yang buruk dan negatif, khususnya bila disuruh setia sebagai tanda solidaritas kepada teman, meskipun tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Contohnya, tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan, perkelahian dengan pengeroyokan dianggap sebagai bukti kesetiaan. Mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, pergi ke tempat yang tidak semestinya, pergi ke diskotik, pergi ke tempat prostitusi, dan lain-lain. Itu sebagai contoh kesetiaan yang keliru. Tentu kalian bisa juga tambahkan beberapa hal tentang kesetiaan yang keliru. Poin C, peserta didik. Kesetiaan dalam bahasa asli yang digunakan di Alkitab adalah emunah di dalam Perjanjian Lama dan pistos dipakai di Perjanjian Baru. Emunah secara tersurat berarti kokoh, secara kiasan bisa berarti aman, loyal, setia, atau faithful, penuh iman. Kesetiaan menurut Alkitab. Mazmur 85 ayat 9.
mengungkapkan perkataan Allah, yaitu kata-kata penghiburan dan perdamaian bagi umat Allah, menjanjikan keutuhan dan kesejahteraan bagi Israel. Kemuliaan Allah akan kembali memenuhi seluruh negeri. Gambaran tentang keselamatan yang didasarkan pada kasih Allah yang tidak berubah serta kesetiaannya yang akan mempertemukan umat dengan Allah serta sesamanya. Oleh karena itu, keadilan Allah akan menghadirkan perdamaian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri itu. Umat Allah akan kembali mengalami masa-masa yang baik apabila di dalam hidup mereka kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera diwujudkan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Tanpa respon dari umat Allah berupa kasih dan kesetiaan kepada Allah, maka kesejahteraan tidak akan pulih. Namun jika kasih dan kesetiaan pada diri umat Allah ada, maka Allah akan memulihkan umat-Nya. Contoh dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah mereka bertiga ini diawali dengan mereka yang tidak mau menyembah berhala. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi oleh karena kesetiaan mereka, Allah membela. 2. Daniel, sama dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel tetap setia kepada Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Namun Tuhan menolong Daniel oleh karena kesetiaannya. 3. Rasul Paulus pernah dipenjara, disiksa, dan didera hampir mati untuk memberitakan Injil. Namun ia tetap setia sampai garis akhir. Dia berkata, "Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Peserta didik sekalian, barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Oke, baik. Tentu kalian bisa memberikan rangkuman dari topik pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian bisa tuliskan di buku masing-masing, lalu bisa dikumpulkan serta dipresentasikan. Saya akan berikan rangkuman dari pembelajaran kita. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Peserta didik, sebagai tugas yang pertama, jelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. 2. Jelaskanlah bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirimu, khususnya untuk studimu. 3. Bagaimana membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. 4. Analisalah kesetiaan yang benar menurut Alkitab. 5. Susunlah sebuah rencana untuk mengasihi orang yang selama ini paling sulit kamu kasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik,
kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab kesetiaan-Mu tak pernah berkesudahan. Tuhan, tolong kami sebagai peserta didik agar kami memiliki kasih dan kesetiaan. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.